kisah-kisah hidup yang kami tampilkan adalah kisah nyata tanpa rekayasa. Dan ternyata udah banyak lah yang ngatain musyrik, ngatain dukun, ngatain settingan, ngatain rekayasa, gimmick dan lain. Aku udah nggak peduli lagi gitu, karena aku lebih berfokus. Ya Ratna, setelah Ratna ini berpartneran dengan Panglima, apa sih yang didapetin dengan Ratna sendiri? Kepuasan apa-apa atau memang Ratna kepengen beralih menjadi seseorang paranormal atau apa pengobatan? Ya, jadi kalau dibilang beralih sama sekali tidak. Jadi saya tetap berkecimpung di dunia entertainment, saya tetap penyanyi, saya tetap presenter. Tapi dalam hal ini selama 3 tahun terakhir saya menekuni dunia baru dalam bidang pengobatan spiritual, dan pengobatan kami banyak yang ditampilkan di channel YouTube kami, namanya Mata Langit. Nah, apa yang aku dapat selama 3 tahun berpartner itu pastinya banyak banget, terutama soal keimanan gitu, keyakinan dalam diri bahwa kita ini manusia memang tidak ada apa-apanya kecuali hanya dengan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau setiap ada pasien yang datang, selalu ada pelajaran baru yang bisa aku petik gitu. Juga untuk pemirsaku gitu, pemirsa Mata Langit. Jadi kalau konten YouTube yang lain yang misteri itu isinya tentang sesuatu yang serem-serem, justru di Mata Langit ini lebih banyak bukan seremnya tapi banyakkan haru birunya gitu. Karena kisah-kisah hidup yang kami tampilkan adalah kisah nyata tanpa rekayasa. Dan ternyata dari situlah kita jadi banyak bersyukur gitu. Karena kita tidak mengalami masalah seperti yang pasien-pasien kita alami gitu. Jadi banyak yang mereka dikerjain atau diganggu oleh saudaranya sendiri, ada yang diganggu oleh tetangganya sendiri, ada yang diganggu bahkan oleh anaknya sendiri, anaknya ngerjain orang tuanya ngerjain anaknya. Kayaknya nggak masuk akal gitu, tapi inilah yang terjadi gitu. Dan kehidupan kita itu yang di sekeliling kita tuh banyak hal yang seperti ini yang hal yang tidak masuk akal, dan di Mata Langit lah yang membantu mereka untuk memecahkan kasus-kasus mereka gitu. Jadi menurut aku ada semacam challenge gitu, tantangan buat aku untuk misalkan nih ada kasus baru nih, setiap pasien yang datang tuh kita selalu semangat gitu, apalagi nih kasus yang mau kita pecahin. Oh ternyata arahnya dari sini. Oh ternyata bukan kiriman, ternyata penyakitnya ini arahnya dari leluhurnya dia yang pada saat zaman dulunya leluhurnya punya perjanjian gaib dengan bangsa lain yang akhirnya turun temurun kena ke anak cucunya gitu. Nah kayak gini kan untuk pelajaran kita juga, jangan pernah sekali-sekali berkolaborasi, bermitra dengan bangsa gaib untuk meminta pertolongan mereka, karena mereka akan terus menerus minta timbal balik bahkan sampai anak cucu kita kayak gitu. Tapi pernah nggak sih dikatakan sama netizen atau apa, wah Ratna Lizzy udah musyrik udah apa? Pernah nggak dikebuli kayak gitu? Udah banyak lah yang ngatain musyrik, ngatain dukun, ngatain settingan, ngatain rekayasa, gimmick dan lain. Aku udah nggak peduli lagi gitu, karena aku lebih berfokus kepada kebaikan yang bisa aku buat, tidak berfokus kepada keburukan yang orang lain buat untuk kita gitu. Karena memang banyak yang menghujat, banyak yang mencibir, menyinyir, tapi banyak juga kok yang membutuhkan kita gitu. Jadi aku lebih memilih mengalokasikan energiku untuk mereka yang membutuhkan bantuan kami gitu aja. Tapi selama 3 tahun Ratna sudah bisa apa? Sudah memiliki ilmu dari Panglima? Kalau ilmu Panglima itu kan berupa doa ya, doa yang diamalkan oleh setiap muridnya. Dalam hal ini kalau murid yang dimaksud saya, tapi kalau murid yang dimaksud pasien ya setiap pasien akan dikasih doa. Nah doa yang saya amalkan itu saya merasakan manfaatnya banyak untuk diri saya sendiri itu ya, untuk perisai diri, kemudian untuk membuat kita lebih peka, lebih instingnya lebih peka gitu. Jadi kalau ada orang yang berniat jahat itu kita bisa tahu gitu, ada feeling gitu, sehingga kita langsung waspada, langsung memperisai diri dengan memperbanyak zikir kayak gitu. Ya. Tapi apa sih Ratna belum pernah berhasil belum mengobatin orang tanpa Panglima? Oh kalau kami kan kerja tim, jadi Panglima tidak bekerja sendiri, saya juga tidak bekerja sendiri, tapi kami tim. Di dalam tim ini ada banyak, ada Panglima Langit sebagai ahli spiritual,
ada saya dalam hal ini sebagai sebagai host atau sebagai asisten Panglima yang tugasnya untuk mengungkap ya, mengorek informasi dari bangsa gaib tentang kasus yang dilalui pasien kami. Ada yang namanya mediator, ada 3 mediator kami, ada 4, Ismi, Agil, Abel, sama Igun. Ini tugas mereka adalah menyediakan raganya untuk dimasukin bangsa gaib yang akan kita ajak berkomunikasi. Nah, bangsa gaib itu entah setan yang dikirim untuk menjahati, entah dari leluhur yang bisa memberi nasihat kebaikan. Intinya kita akan mengupas dari banyak sisi gitu. Dari sisi jahat kita tarik untuk komunikasi, dari sisi baik kita tarik juga untuk komunikasi supaya dapat kesimpulan yang berimbang dan tepat sasaran gitu. Tapi Rana sendiri kalau menghadapi seperti itu gaib-gaib gitu, misal orang kemasukan atau apa, ada doa sendiri nggak menurut Ratna sendiri? Ada. Saya sudah dibekali doa oleh Panglima Langit ketika menghadapi situasi genting itu dalam artian gangguan yang tidak terlihat ya, gangguan kasat mata, itu tahu apa harus dilakukan gitu. Ada kalinya tiba-tiba jantung kayak mau copot, terus tiba-tiba kayak badan itu kayak merinding. Ini pasti ada sinyal bahwa ada energi yang tidak baik yang bersinggungan di sekitar saya lah. Saya harus segera baca doa untuk perisai gitu. Doa itu doa dari Al-Quran ya, bukan dari bahasa Jawa atau mungkin. Oh enggak dari Al-Quran, semuanya dari Al-Quran sih. Seperti doa Nurun Buah, doa Nabi Sulaiman, surat An-Nas, surat Al-Falaq, semuanya doanya dari Al-Quran gitu. Berarti tidak menyimpang ya? Enggak dong gitu, karena memang kita ini nggak ada daya kekuatan selain dari Allah. Caranya gimana? Caranya doa dari Allah yang kita baca gitu, yang ada di mana, yang ada dalam Al-Quran gitu. Makanya kalau ada yang bilang kok sekarang jadi dukun, sebentar, salah deh kayaknya deh. Justru kami membantu korban para dukun gitu loh. Jadi kami ini dibilang apa ya, kalau Panglima sendiri adalah seorang tabib ya, aku berarti mungkin tim tabib gitu kali ya gitu. Tapi kenapa Ratna tertarik dengan pengobatan ini? Wah, kalau ditanya asal mulanya sih panjang ceritanya ya. Intinya dulu awal mulanya belajar ilmu pengobatan spiritual karena saya ingin agar saya tidak tergantung obat-obat kimia. Jadi ketika ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh saya bisa menetralisir sendiri tanpa harus minum obat. Awalnya dari situ. Tapi ternyata setelah saya mempelajari lebih dalam, fungsi dari terapi ini bukan hanya untuk pengobatan, tapi juga untuk perisai diri, untuk kepekaan diri, seperti itu. Pakai tenaga dalam Enggak, hanya zikir aja sih. Zikir ya. Hanya zikir aja. Gitu.